Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa rutinitas di pagi hari. Hari ini kita ceritanya nyambel-menyambel aja ya, karena ini masakan yang paling cepet siapnya. Pagi-pagi udah dibuat heboh sama Pak Suami karena Pak Suami mau manda di ladang. Sebenarnya sih rencananya udah dari kemarin-kemarin, cuman nggak tahu aja kalau hari ini mau berangkatnya. Untungnya aja masih ada sisa lauk di kulkas, jadinya aku berencana untuk disambal aja biar cepet siapnya. Kenapa di sini aku buru-buru? Karena Pak Suami mau bawa bekal untuk makan siang dan sore. Jadi kalau pagi sarapannya di rumah aja. Di sini ceritanya aku mau nyambel ikan dan dicampur terong. Biasanya kalau untuk campuran terong itu aku masukkan di bagian akhir aja ya. Karena terong itu tidak kuat air, jadi kalau nanti dimasak lama-lama dia bakalan lembek. Jadi kalau kira-kira kuahnya udah set baru kita masukkan terongnya. Dia aduk-aduk bentar udah mateng. Kalian ada yang samaan nggak kayak aku? Nggak suka terong lembek-lembek. Sekian panjang lebarnya kita bicara, akhirnya masakan aku udah siap juga. Dan seperti biasa mau aku taruh di tempat dulu ya, biar nggak dimakan kucing aja gitu. Oke, lanjut. Waktunya setelah selesai masak, sekarang waktunya aku mau membungkus. Dan ini ikan cukup untuk pagi doang, karena sebagian lauknya mau dibawa Pak Suami ke ladang. Tapi sama aja lah ya, kan sama-sama untuk sore. Biasanya kalau ikan setengah kilo itu bagi aku cukup sampai malam aja ya teman-teman. Cuman karena lauknya sebagian dibawa Pak Suami, jadinya pun lauknya cuma sampai pagi doang. Habis itu siang pun aku udah nyayur lagi karena lauk pagi itu udah nggak ada. Sebenarnya aku orangnya tuh mager kali ya kalau nyayur bolak-balik di dapur. Aku biasanya kalau nyayur itu satu hari sekali aja. Karena rasanya capek kalau bolak-balik harus nyayur di dapur. Tapi kalau udah habis kayak gini ceritanya apa boleh buat, mau nggak mau ya aku harus tetap nyayur. Lanjut, setelah selesai bungkus-membungkus, waktunya aku mau masukkan nasinya ke dalam tempat. Seperti biasa ya, ini nasinya aku banyakin, aku padet-padeti karena ini untuk stok siang sampai sore. Karena nanti tuh Pak Suami kalau udah nyampe tempatnya nggak perlu masak-masak lagi karena udah dibawain dari rumah itu banyak. Dan di sini aku masaknya juga setengah kilo, tapi tetap aja nggak cukup. Ini cukup untuk pagi doang. Biasanya kalau nasi setengah kilo itu cukup sampai malam aja. Cuman karena hari ini Pak Suami bawa bekal agak banyakan, jadi cukup sampai pagi aja. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah selesai bungkus-membungkus, ini bontot Pak Suami udah selesai aku cepat-cepat. Sekarang waktunya aku mau kasih makan kucing aku. Seperti biasa di sini aku mau gorengkan ikan untuk kucing aku karena dia tuh suka kali sama yang namanya ikan. Apalagi kalau yang udah namanya berbau amis-amis, suka banget. Di sini aku pakai ikan tongkol ya karena ikan tongkol itu amisnya terasa banget. Selain enak dan juga murah, biasanya aku stok ikannya itu 1 kilo untuk seminggu aja ya. Karena kucing aku nggak terlalu boros makannya, jadi cukup sangat kalau ikan 1 kilo itu buat seminggu. Sebelum menggoreng, kita cuci dulu ikannya terlebih dahulu biar darahnya itu hilang. Setelah kita cuci ikannya, jangan lupa dikasih garam biar ya, ikannya terasa enak. Kenapa kalau setiap goreng ikan itu selalu dibaluri sama garam ya? Mungkin kalau nggak dikasih garam nggak gurih rasanya. Kalau ikan digoreng sih enak tanpa garam, cuman terasa manis aja, nggak rasa gurih. Jangan lupa sisa ikan tadi kita masukkan lagi ke dalam kulkas ya, biar nggak bau nantinya. Oh iya, di sini aku kalau goreng ikannya itu nggak kering-kering banget. Aku gorengnya cuma sebentar aja biar masih kelihatan kayak basah-basah karena gitu. Kucingnya tuh lebih suka kayak keamis-amisan gitu teman-teman. Jadi aku goreng setengah matang aja. Nah, nggak terasa aja ini udah siap digoreng. Sekarang aku mau tempatin nasinya ke dalam wadahnya. Tapi biasanya kalau buat kucing nasinya tuh nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Yang penting ikannya tuh banyak. Di sini aku kasih cara makannya. Biasanya tongkolnya itu aku siwir-siwir ya teman-teman. Jangan lupa dikasih minyak jelantah dikit dan dikasih garam sedikit. Dan ikannya tuh harus disiwir-siwir karena kenapa? Karena mereka tuh biar nggak makan itu ikannya. Jadi kalau dicampuri gini, diarup-arupi gini, jadi semuanya kan kena dan nggak ada yang sisa kalau dimakan. Nah, hasilnya jadinya seperti ini untuk makan. Kalian tahu nggak, di saat aku masih ngulek-ngulek nasinya, mereka itu nunggu di bawah kaki aku sambil ngomong meow. Tahu aja kalau juragannya tuh mau ngasih makan mereka. Tapi mereka itu binatang yang pinter-pinter banget ya. Apalagi kalau kita tuh suntuk, kita jenuh, kita lihat mereka aja udah happy karena banget. Kalau udah lihat tingkahnya itu lucu-lucu, kadang mau berantem, juga suka main di barang tapi salah tingkah. Jadi tingkahnya tuh aneh-aneh. Udah dulu ya teman-teman, makasih yang udah nonton. Sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.